Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Ruslan. Hanya pelajaran sekarang adalah pelajaran prakarya. Dulu waktu kelas 7, Pak tidak mengajar prakarya. Sekarang kelas 9, saya mengajarkan tentang prakarya. Apa yang harus kalian ketahui tentang prakarya? Nah, Bapak sudah mendapat buku materi pembelajaran tentang prakarya di website dist.kemendikbud.go.id, modul pembelajaran jarak jauh semester ganjil. Nah, kalian bisa mendownload buku ini. Ya, silakan. Kalau misalnya kalian tidak bisa, nanti saya akan downloadkan, lalu kalian bisa download. Nah, ini buku yang akan kita gunakan adalah prakarya budidaya, prakarya kerajinan, prakarya pengolahan, dan prakarya satu lagi rekayasa. Nah, dari 4 buku modul yang akan kita praktekkan atau kita pelajari, karena kalian di rumah, mudah-mudahan modul ini mudah untuk kalian pahami. Nah, salah satu contoh modul yang akan kita praktekkan di semester ganjil ini yaitu tentang prakarya budaya. Ini yang sudah saya downloadkan, nanti kalian bisa ambil sendiri di webnya atau nanti saya akan kirim ke kalian satu kelas. Ya, prakarya aspek pendidikan, prakarya aspek budidaya kelas 9, pelajaran prakarya. Kita masuk ke dalam pemetaan. Nah, ini contoh bukunya ya, kita bisa lihat modul pembelajaran jarak jauh karena kalian ada di rumah, maka modul ini insya Allah baik buat kalian untuk belajar tentang prakarya aspek budaya. Nah, apa saja yang kita akan bahas? Yaitu tentang budidaya ikan hias. Jadi, dalam buku ini kita akan membahas tentang budidaya ikan hias. Bagaimana cara pemetaannya, Pak? Oke, kita perhatikan. Ya, dari daftar isi pemetaan kompetensi modulnya cuma 1, pembelajarannya ada 4. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Kita lihat dengan pemetaan yang ada di prakarya budidaya. Kita lihat, perhatikan modul prakarya aspek budidaya kelas 9, budidaya ikan hias. Nah, pemetaan yang akan kita pelajari adalah menjelaskan macam-macam ikan hias. Jadi nanti kalian akan mengetahui, setelah saya jelaskan, insya Allah kalian akan mengetahui bagaimana contoh ikan-ikan hias yang pernah kalian temui. Salah satunya contoh ada ikan emas, ya, ikan lohan, ikan nemo, ikan cupang, bahkan ikan yang lagi ngetren, mahal sekali yaitu ikan. Nah, lalu jelaskan macam ragam ikan air tawar. Nah, kita pilah dari tadi ada macam-macam jenis ikan. Ada jenis ikan diskus. Apakah diskus itu salah satu ikan air tawar atau ikan air laut? Nah, ada ragamnya. Maka kita pisahkan. Kalau air tawar berarti ada ikan spat, ikan gurame. Lalu ada ikan cupang, ikan air tawar. Pak, lohan ikan air tawar bukan? Ya. Nah, nanti jadi kalian bisa memilah mana ikan air tawar. Lalu mengelompokkannya dengan ikan air laut. Nah, Pak, ikan air laut ikan apa saja? Ya, yang untuk ikan hias, untuk yang kita akan pelajari kan budidaya ikan hias yang ada di kalau kalian misalnya pernah pergi ke Ancol, ikan hias ada yang besar ada yang kecil. Nah, kita yang kecil ya. Ada ikan pari. Nah, ada ikan pari air laut ya, ikan pari itu. Lalu ikan nemo, ikan badut. Nah, lalu ada ikan ini seperti belut yaitu ikan gabus. Nah, ikan gabus ada ikan gabus air laut. Ya. Lalu yang disebut dengan ikan naga ada. Nah, nanti dipisahkan. Nah, pengelompokan habitat ini kalian bagi dua. Ikan
tawar dan lalu selanjutnya kita mengidentifikasi manfaat ikan hias sesuai dengan wilayah setempat. Ya, kalau misalnya wilayah kalian tidak ada air laut, kalau kalian mau eh, apa sih ya, membudidaya atau mau membuat ruangan rumah kalian ada ikannya, maka kalian harus membutuhkan air laut. Nah, misalnya ikan nemo, wah ini ikan nemo bagus nih untuk dipajang di rumah. Nah, berarti kan kita butuh air laut. Kira-kira di wilayah kita ada nggak air laut? Karena tidak ada, ya jangan berusaha untuk menjadikan rumah kalian ada ikan nemo. Nah, seperti itu maksudnya, mengidentifikasi manfaat ikan. Ya, sesuai dengan wilayah kalian. Pak, saya adanya cuma air pump dan air sumur. Nah, berarti kebanyakan di rumah kita adalah yang airnya hanya air pump dan air sumur. Nah, jadi kira-kira airnya apa, Pak? Air tawar sudah jelas. Nah, antara ikan emas, ikan sepat, ikan lele, dan ikan lohan, dan ikan apa itu ya, koi, kira-kira yang mana Pak yang akan kita eh, jadikan hiasan di rumah? Ya kalau untuk ikan emas nggak mungkin dong dijadikan hiasan di rumah, paling buat jadikan pepes, ya kan? Ikan lele, ikan gurame, nah itu biasanya ikan pepes, nggak mungkin buat hiasan. Ada walaupun ikan gurame ada yang bagus, itu ikan gurame Padang. Nah, memang kualitas ikan hias itu memang macam-macam. Cuman jenis yang kalian tadi sudah tahu bahwa air tawar itu jenisnya ikan apa saja. Saya contoh ikan gurame. Ikan gurame yang terkenal itu adalah ikan gurame Padang. Warnanya kuning-kuningan. Itu bagus buat hiasan. Tapi kalau ikan gurame biasa nggak mungkin buat hiasan. Paling buat dimakan. Itu. Pak lele bagaimana? Oh lele ada seperti ikan lele, tapi namanya itu ikan gabus, kayak dia ini pemakan ikan. Jadi dia seperti ikan, eee apa ya, ikan lele, tapi dia hidupnya, ganas gitu. Apa sih namanya, pemakan ikan lah. Itu nggak apa-apa kalau buat kalian piara, tapi kalau ikan lele nggak mungkin. Nah, yang bagus ya kalau ikan koi yang buat di kolam depan. Kalau buat dipajang kaca nggak mungkin ikan koi, karena cuma. Nah, itu mungkin penjelasan tentang masalah manfaat ikan. Mengidentifikasi ciri-ciri morfologi. Nah, nanti ada perbedaan. Kayak misalnya ikan koi dan ikan mas. Apa perbedaannya? Bukannya dari kulitnya ya. Jadi misalnya ikan koi kan bentuknya sama seperti ikan mas. Beda dari mana? Bentuk kepalanya. Beda dari badannya. Kan? Ekornya. Nah, itu yang morfologi ikan. Lalu mengidentifikasi tahapan budidaya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara menjadikan ikan ini budidaya, yaitu kawinkan dan mempraktekkannya ikan budidaya di wilayah kalian masing-masing dan mempresentasikan hasil budidaya kalian di rumah masing-masing ya. Sehingga kalian berusaha untuk eh, belajar di rumah menternakkan ikan cupang misalnya yang mudah. Kita akan belajar ikan cupang. Jadi misalnya ada indukan ikan cupang perempuan dan laki-laki, kalian ternakan sehingga memiliki keturunan. Itu bisa kalian presentasikan hasil budidaya kalian di rumah masing-masing sehingga kalian ya insya Allah kata bisa membudidaya ikannya. Ya, untuk sementara itu dulu penjelasan dari Bapak ya, sehingga kalian insya Allah ya untuk materi selanjutnya kita akan ke Bapak minggu depan ya, atau lanjut dengan materi-materi selanjutnya. Saat ini karena kita baru pertemuan, silakan kalian baca bukunya, sekalian kalian bisa mengerjakan sedikit demi sedikit modul budaya ikan hias dengan materi atau pembelajaran yang yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.